Kali ini kita mau review sebuah film yang berjudul Me Before You. Film ini dirilis pada tahun 2016. Genre dari film ini adalah sad romantic. Sebelumnya, aku mau wanti-wanti ke kalian kalau di dalam video ini akan berisi full spoiler dari filmnya. Mari kita langsung ke pembahasan filmnya. Ini adalah William Trainer. Dia biasa dipanggil Will. Will adalah seorang yang memiliki segalanya. Dia adalah seorang pria kaya yang sangat menyukai kebebasan. Dan Will selalu berusaha untuk mengejar apa yang diimpikannya. Kehidupan yang dia jalani sekarang sangat sempurna baginya. Namun suatu ketika, sebuah kecelakaan merubah seluruh hidupnya dan mimpi-mimpinya. Wanita ini adalah Louisa Clark. Lou sudah bekerja sangat lama di sebuah toko kue dan terbiasa melayani orang tua. Namun tiba-tiba pemilik toko kue memberikan uang pesangon kepada Lou. Lou kehilangan pekerjaannya karena toko kue tersebut akan ditutup. Lou adalah andalan dari keluarganya karena ayahnya tidak mempunyai pekerjaan sehingga mengharuskan Lou untuk mencari pekerjaan demi keluarganya. Ini adalah Patrick, pacar Lou. Patrick sangat menyukai olahraga, bahkan lebih dari dia menyukai Lou. Lou pun pergi ke center lowongan kerja untuk mencari pekerjaan yang cocok untuknya. Hingga akhirnya dia menemukan pekerjaan sebagai perawat pria disabilitas dengan bayaran yang cukup tinggi. Nyonya Camilla Trainer menyambut Lou dan mengarahkannya untuk melakukan interview. Karena sangat nervous, Lou sampai merobek rok yang ia gunakan. No. Your previous employer here says you are. Untungnya, Lou mendapatkan pekerjaan itu, dan segera Nyonya Camilla mengajaknya untuk berkeliling rumah, menunjukkan letak barang-barang yang diperlukan, dan mengenalkannya kepada anak Nyonya Camilla, yaitu William Trainer, yang sedang duduk di kursi roda. Keluarga Lou sangat senang, karena Lou telah berhasil untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Lou memulai pekerjaannya untuk merawat Will. Ini adalah Dr. Nathan, dokter dari Will yang sedang menjelaskan obat-obat yang harus dikonsumsi Will untuk menjaga stabilitas tubuhnya. Lou mulai mencoba mengajak Will untuk berbicara agar mereka bisa lebih akrab. Namun di sini Will terlihat dia tidak menginginkan siapapun untuk mendekatinya. Namun Lou yang ceria, hangat dan pantang menyerah selalu datang dengan semangat yang membara-bara tiap harinya. Lou selalu mencoba mencari-cari bahan pembicaraan dan tampil dengan cara yang berbeda untuk menarik perhatian Will. Tidak lupa dengan senyum manisnya dan bajunya yang selalu full color membuat Will merasa heran tiap kali melihatnya. Namun Will tetap kaku dan dingin terhadap Lou. Akhirnya Lou lelah dan ingin berhenti dari pekerjaannya. Namun kakak Lou melarangnya karena di sisi lain keluarga mereka sangat membutuhkan uang dan kakak Lou juga ingin pergi kuliah. Demi kakaknya, Lou pun membatalkan niatnya. Sahabat Will dan mantan pacar Will datang untuk mengunjungi Will. Namun bukannya memberikan support, mereka malah menyatakan bahwa mereka telah resmi berpacaran kepada Will. Mereka membuat Will kesal hingga Will menghancurkan foto-fotonya bersama sahabat dan mantan pacarnya itu. Patrick sedang mengajak Lou untuk pergi liburan. Awalnya Lou senang, namun ternyata Patrick mengajak liburan tidak hanya berdua, tetapi bersama teman-temannya untuk melakukan olahraga ekstrim. Lou pun sangat merasa setengah hati untuk ikut. Sore itu, Will mengajak Lou untuk menonton film. Namun Lou terlihat sedikit menolak karena dia tidak suka menonton film yang ada subtitle. Namun pada akhirnya, Lou sangat menyukai film itu, dan disanalah titik awal di mana mereka mulai semakin dekat.
Will mulai mau untuk diajak berjalan-jalan keluar. Tanpa disadari, mereka mulai semakin dekat dan bercerita tentang aktivitas satu sama lain. Tibalah saatnya check up bagi Will. Pada saat itu Lo sangat senang karena Lo menganggap bahwa setelah check up, keadaan Will akan semakin membaik. Namun Dr. Nathan menjelaskan bahwa keadaan Will tidak akan membaik karena Will mengalami spinal cord, di mana bagian tubuh Will dari dada ke bawah sudah tidak akan bisa berfungsi lagi. Lo sangat syok mendengar hal itu. Sembari menunggu Will yang sedang tertidur, Lo membuka laptop Will dan menonton sebuah video. Video berisi tentang bagaimana hidup sempurna Will sebelumnya yang sangat menyukai kebebasan. Will tiba-tiba terbangun dan meminta Lo untuk menceritakan sesuatu yang menarik kepadanya. Lalu Lo menyanyikan Will sebuah lagu yang biasa dinyanyikan ayah Lo kepadanya. Will pun tertawa melihat tingkah Lo yang lucu, dan Will terlihat seperti mulai bahagia. Mereka mulai menjadi semakin dekat, hingga Will mulai menanyakan apa mimpi-mimpi Lo, apa hal-hal yang membuatnya senang. Mereka mulai bercanda, hingga Will bertanya kepada Lo, kenapa Lo tidak mengejar mimpi-mimpinya? Namun Lo malah mengubah pembicaraan dan malah mengajak Will untuk mencukur jenggotnya. Lo terlihat sangat terkesan dengan wajah Will yang bersih tanpa jenggot. Dan tanpa sadar, Will tersenyum bahagia melihatnya. Tanpa sengaja, Lo mendengar percakapan ayah dan ibu Will yang memperdebatkan masalah Will yang ingin pergi ke Swiss untuk melakukan eutanasia atau suntik mati. Ayah Will sudah berpasrah dan mendukung apapun keputusan anaknya, sedangkan ibu Will tidak rela kalau Will harus pergi. Lo sangat terkejut mendengarnya. Lo bergegas menemui kakaknya dan menceritakan bahwa dia tidak mau bekerja lagi untuk orang yang sudah tidak punya harapan hidup. Namun kakaknya melarangnya. Kakak Lo menyarankan untuk membuatkan sebuah bucket list untuk Will. Harapannya agar bisa mengubah jalan pikiran Will. Lo pun sangat bersemangat untuk melakukannya. Lo melakukan segala yang ia bisa untuk Will, hingga berdiskusi dengan orang tua Will mengenai rencana dan masalah budget untuk liburannya. Orang tua Will pun setuju dengan rencana yang dilakukan oleh Lo. Lo memulai rencananya dengan menonton balapan kuda. Namun, kuda yang Lo pilih adalah kuda terlambat di antara kuda lainnya seperti kata Will. Dan ekspresi Will pun terlihat seperti meledek Lo. Selanjutnya, Lo mengajak Will untuk menonton sebuah konser musik klasik. Pada malam itu, Lo tampil sangat cantik dengan gaun merahnya. Lo sangat senang hari itu karena ini adalah kali pertamanya menonton konser musik klasik. Saat sampai di parkiran rumah Will meminta Lo untuk diam sebentar. Dia ingin mengenang menjalani hidup sebagai seorang pria normal setelah menonton konser dengan seorang gadis. Esoknya Lo mengajak Will untuk piknik dan Lo memberitahukan bahwa hari ini adalah ulang tahunnya. Will pun bersedia untuk datang ke rumah Lo. Lo terlihat sangat senang pada saat itu. Patrick terlihat cemburu melihat Lo merawat Will. Pesta ulang tahun Lo pun berlangsung. Will memberikan sebuah kado kepada Lo yang sangat membuat Lo senang, hingga Lo langsung ingin menggunakan kado yang diberikan oleh Will. Undangan pernikahan dari mantan pacar dengan sahabat Will telah tiba. Lo berjanji akan menemani Will untuk pergi ke pesta pernikahan mantan pacarnya tersebut. Tibalah waktunya pesta pernikahan mantan pacar Will dengan sahabat Will. Namun di sini, kepribadian Lo yang ceria dan menyenangkan mampu membuat perasaan Will menjadi lebih bahagia
dan membuat Will tidak merasa tertekan di pesta pernikahan mantan pacarnya dengan sahabatnya. Lo mengajak Will ikut berdansa di atas kursi roda dengan naik ke pangkuan Will. Mereka berputar di bawah lampu pesta, merasa bahwa dunia hanya milik mereka berdua. Will pun tersenyum bahagia dan mulai terbangun dari mimpi-mimpi buruknya. Lo ingin membatalkan rencana liburannya bersama Patrick karena di samping dia tidak suka olahraga berlebih. Lo pun mengatakan sejujurnya bahwa ia ingin membantu Will untuk mengubah jalan pikirannya. Namun Patrick malah marah dan tidak mau mengerti. Lo menjalankan rencana liburannya bersama Will dan ditemani Dr. Nathan untuk menginap di sebuah resort dekat pantai. Mereka berjemur bersama, menikmati indahnya pantai. Will terlihat sangat bahagia dan menikmati liburannya pada saat itu. Begitupun juga dengan Lo yang sangat bahagia untuk tetap di samping Will, menemani dan menerima dia apa adanya. Namun pada malam itu Will berkata, dia akan tetap melakukan eutanasia. Lo pun sangat sedih mendengarnya. Lo berkata, dia akan membuat Will bahagia dan akan selalu menjaga Will sepanjang hidupnya. Namun Will tetap bersikeras bahwa ini bukanlah hidup yang dia inginkan untuk terbangun setiap pagi dengan keadaan lumpuh dan tak berdaya. Dia tidak ingin menghalangi mimpi-mimpi Lo hanya untuk merawat dirinya. Lo pun sangat sedih dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Perasaan campur aduk, sedih dan marah dirasakan Lo. Lo merasa bahwa Will sangat egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Lo pun menangis sesampainya di rumah dan bercerita kepada keluarganya tentang kesedihan dan kekecewaan yang dia rasakan terhadap Will. Ayah Lo datang memberitahu Lo bahwa Will sudah berangkat ke Swiss, dan dia berkata, jika kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu harus benar-benar mampu untuk mengikhlaskan. Jika kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu akan mendukung apa yang dia inginkan untuk membuatnya bahagia. Lo pun tersadar dan pergi ke Swiss untuk menemui Will. Setibanya di sana, Lo berusaha untuk tetap tegar menghadapi Will. Bahkan Will sempat bercanda untuk membuat Lo tersenyum. Namun, kehilangan tetaplah kehilangan. Lo tetap menangis dengan senyum di bibirnya, mempersiapkan dirinya untuk merelakan cintanya pergi dengan bahagia. Lo memeluk Will untuk terakhir kalinya di dalam senyum dan tangisnya. Hari demi hari berlalu semenjak kepergian Will. Will memberikan sepucuk surat kepada Lo dan sejumlah uang untuknya. Di dalam surat tertulis sebuah instruksi yang membawa Lo duduk di sebuah kafe di Paris. Itu adalah tempat favorit Will. Will juga menginstruksikan Lo untuk membeli parfum yang menurut Will, parfum itu memiliki aroma yang cocok untuk Lo. Di dalam surat, Will berkata, terbanglah tinggi ke langit, kepakan sayapmu lebih tinggi. Larilah dan raih mimpi-mimpi. Hiduplah dengan caramu. Love, Will.